Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Umat Tuhan, minggu pertama hari ini 1 Februari 2026, kita percaya dalam sebuah rangkaian 2034 adalah sebuah klimaks. Saya percaya secara pribadi bahwa kita tidak punya banyak pemilu presiden, tidak punya banyak lagi. Karena sistem kerajaan akan dikembalikan. Dan kerajaan Allah lah yang akan mengcover seluruh dunia ini. Batu yang kecil itu sudah terguling lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namanya Yesus Kristus. Amen. Mike Jagger coba palsukan dengan the rolling stone, but it's false rolling stone. Itu batu yang terguling palsu. Sehingga waktu dia terguling orang histeris, orang telanjang, orang bisa bunuh diri. Tapi batu the real rolling stone, waktu dia terguling di atas kayu salib turun ke bumi. Yang sakit disembuhkan, yang terpenjara dibebaskan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Bonus, yang miskin menjadi diberkati. Amen. Karena itu 2026 sama-sama kita baca 2026, 2034 adalah apa saudara? Momen darurat bagi gereja Tuhan. Bilang kiri kanan, waspada. Karena kalau Tuhan tidak datang, jawabannya apa? Saya yang datang. Oh, kita paham. Nah, hari ini kita bicara soal legasi Kupang Go. Pergi bukan pilihan. Bilang kiri kanan seperti itu. Go is not option, it's a command. Pergi itu adalah sebuah perintah. Karena dikatakan dari Matius pasalnya yang ke-28, 2 ayat 19-20, sama-sama kita baca dengan keras. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika kita pergi? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu berapa lama? Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang yang tidak pernah pergi, dia tidak akan pernah mengalami penyertaan Allah. Tidak ada yang mustahil ketika menaati amanat agung. Banyak orang Kristen menunggu siap baru melayani. Sehingga kata siap sudah merupakan sebuah yang biasa. Siap untuk tidak melakukan. Padahal siap, saudara yang kasih, adalah ketika kita mentaati, maka siap itu menjadi real. Siap hanya menjadi sebuah slogan tanpa ketaatan. Tapi ketika kita mentaati tanpa berkata siap pun, kita sedang menunjukkan kepada Tuhan sebuah kesiapan yang matang. Yesus berkata kalau kamu siap. Dia tidak bilang kalau kamu siap baru pergi. Tapi dia bilang apa? Go you into the whole world. Dia bilang pergi, mau siap atau tidak siap. Karena orang-orang di situ ada yang percaya, ada yang ragu-ragu. Tapi dua sisi itu, yang percaya dan ragu-ragu, dia bilang go. Dia tidak bilang nanti yang ragu-ragu tunggu, ikut training lagi, kepenuhan Roh Kudus lagi. Tapi dia bilang go. Jadi amanat agung adalah perintah bukan pilihan. Amen. Apa saudara? Amanat agung bukan perintah. Bilang kiri kanan, perintah not option. Nah, yes. Jadi Kupang Go ibarat ambulans. Kupang Go ibarat apa saudara? Ibarat ambulans. Kemana saja dan di mana saja bebas bergerak, asalkan untuk apa? Ada satu teman dia cerita, lagi macet karena mereka bawa ambulans, dia kasih hidup, saudara ingat. Orang geser semua, saudara ingat. Tiba-tiba mereka berhenti di pasar, turun belanja tahu, saudara ingat. Apakah itu fungsi ambulans dijalankan? Itu manipulasi ambulans agar orang buka jalan supaya dia masuk. Bilang kiri kanan. Nah.
Saudara tahu apa maksud saya bukan? Ada banyak orang Kristen, mereka menggunakan ambulans. Tapi praktiknya untuk beli tahu. Apalagi jalan-jalan di Lasiana. Masuk pintu gerbang bunyi langsung petugas parkir geser semua. Tahu-tahu dia berhenti di ODC. Lalu dipesan kopi, saudara kasih. Umat Tuhan itu menjadi sebuah ilustrasi yang akan menggugah kita agar kita siap untuk pergi. Umat Tuhan, Alkitab berkata kepada kita, apakah kita mau pergi? Karena ambulans tidak akan bergerak karena suka, tetapi karena tugas. Karena apa saudara? Karena apa? Tugas, bukan suka. Bukan karena perasaan, tapi karena panggilan darurat. Beta rasa beta mau antar orang sakit. No, kamu harus antar karena ini panggilan dari rumah sakit. Yesus melihat dunia ini, saudara kekasih, sekarat secara rohani. Ya. Makanya dia berkata, pergilah. Kenapa Yesus suruh pergi? Karena dia melihat dunia going to die. Mereka sementara menuju kepada kematian. Mereka adalah mayat hidup yang harus diintervensi supaya mereka boleh mati. Tapi Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mati. Dia mungkin mati, dia boleh mati, dia bisa mati. Tapi dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi dengan kata lain, orang yang belum mengalami Yesus, mereka adalah zombie, mereka mayat hidup. Mereka membutuhkan ambulans untuk dibawa, ambulans rohani dibawa ke dalam gereja. Ada SPK di sana agar mereka dihidupkan dari kematian. Umat Tuhan, Yesus tidak berkata kalau kau sempat, karena kamu businessman, kamu sibuk. Kamu tukang, kamu sibuk. Kamu bagian admin, kamu sibuk. Kamu bagian ini, kamu sibuk. Tidak. Apapun profesi saudara, Yesus bilang, go. Not waiting for a while to considering. No. Bukan tunggu untuk mempertimbangkan. May I go or may I not? No. Bukan pergi atau tidak. Tapi go itu sebuah keharusan. Pergi adalah sebuah keharusan. Amen. Gereja yang tidak pergi, sambung saya. Gereja yang tidak pergi, masih ada tapi tidak menjalankan fungsi. Amanat agung bukan pilihan pelayanan. Itu adalah panggilan darurat kerajaan Allah. Katakan. Katakan. Amanat agung bukan pilihan, tapi itu apa saudara kasih? Urgent calling for the church. Panggilan darurat bagi kerajaan Allah. Apa artinya segala kuasa telah diberikan kepadaku? Apa artinya itu saudara? Dia berkata dari Matius 28, bilang apa? Kuat. Kasih naik nada sedikit, 2, 3. Kepadaku telah diberikan berapa kuasa? Segala kuasa di surga. Haleluya. Heaven on earth. Surga dan bumi. Kuasa itu telah diberikan untuk ditaklukkan. Ada paling tidak 3 alasan. Yang pertama saudara yang kasih, kenapa kuasa itu diberikan? Karena Yesus menang melalui salib dan kebangkitan. Amen. Hanya saat dia bangkitlah yang dia berkata, all power and authority has given to me. Heaven and earth, langit dan bumi. Waktu dia bangkit. Kolose 2 ayat 15 berkata, disalib Yesus melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Melucuti artinya menelanjangi. Waktu dia disalibkan, secara fisik Yesus ditelanjangi. Tapi secara rohani, Yesus menelanjangi mereka. Amen. Dan yang paling parah, bukan secara fisik, tapi mereka terbuka di hadapan Allah. Kenajisan mereka, kebobrokan mereka, kebinasaan mereka. Mereka pikir mereka lagi menang, padahal mereka sementara
mempermainkan sebuah drama kehidupan bahwa mereka adalah orang yang telanjang, miskin dan hina, membutuhkan pertolongan Yesus. Dia menang waktu dia mati dan bangkit melalui salib. Kuasa iblis sudah dikalahkan secara hukum rohani, secara de facto masih terlihat. Orang masih percaya bunyi cicak, bunyi kecoak. Lihat itu betul omong tadi, kecoak lompat. Nah itu pasti bisnis kamu akan bawa kecoak. Nah, orang percaya de facto, fakta. Tapi saudara yang kasih, spiritual law, hukum rohani, sebenarnya kita ini sudah menang karena Yesus menang. Amen. Katakan, saya menang karena Yesus menang. Come on. Yes. Jadi iblis bukan penguasa tertinggi lagi, ia musuh yang sudah kalah. Posisi Yesus adalah raja di atas segala raja. Iblis pada posisi musuh yang kalah, tapi dia minta bertanding terus. Maka kalau Anda selalu kalah, pasti Anda tidak ada rival. Kenapa? Karena track recordnya kalah 20 kali. Mana mau menang dengan orang yang menang 20 kali? Iblis selalu kalah. Ada yang bisa katakan amen? Yes. Yang kedua, kuasa Yesus bersifat mutlak dan final. Kolose 1 ayat 21 dikatakan, bilang apa saudara? Segala kuasa diletakkan di bawah kaki Yesus. Coba sampai di kaki Yesus, saudara banting kaki ya, oke? Segala kuasa telah diletakkan di mana? Di bawah kaki Yesus. Yesus adalah kepala, saya dan saudara adalah tubuh. Berarti Yesus yang mengambil kuasa, dia berikan kepada saudara sebagai eksekutor. Amen. Sayalah yang melakukan eksekusi musuh. Jadi musuh diinjak oleh saya. Karena kaki yang menginjak musuh. Tubuh Yesus adalah apa? Bagian dari kaki. Jadi kaki adalah bagian dari tubuh. Jadi kalau segala kuasa telah diberikan oleh Yesus sebagai kepala, maka gereja, Anda dan saya, pekerjaan utama tiap hari taklukan setan. Pekerjaan utama saya dan saudara apa? Taklukan setan dengan pakai baju guru, baju satpam, baju dokter, baju pengacara, baju notaris. Baju apa lagi saudara kasih? Baju orang yang berdagang, baju bisnismen, baju politikus, baju chef, pembuat makan, dan segala macam. Tuhan memberikan kepada, coba lihat tangan saudara, katakan begini, saya telah diberikan otoritas untuk injak musuh. Katakan. Ya. Jadi saudara tidak perlu panggil lagi pendeta cari malam-malam. Bukan berarti tidak boleh. Saudara eksekusi kuasamu. Amen. Karena segala kuasa itu telah didelegasikan kepada saya dan saudara. Saudara nggak perlu ketemu Ibu Melsi, ketemu Ibu Fani sudah cukup kuat, saya yakin. Amen. Karena dia bisa lobby di Ibu Fani, nggak bisa lah saudara datang Ibu Melsi, nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Sampai kamu nggak mungkin. Kita nggak mungkin jatuhkan anak kita. Yesus nggak mungkin dijatuhkan oleh Bapa di surga. Amin. Saya dan saudara tidak mungkin dipermalukan oleh Bapa di surga. Intinya itu demikian. Jadi Yesus mendelegasikan, memberi mandat kepada gereja yang adalah apa saudara? Tubuhnya. Kaki Yesus yang menginjak musuh. Coba banting kaki, katakan, musuh sudah saya taklukkan engkau. Jadi kuasa Yesus adalah apa? Otoritas tertinggi dan terakhir. Saudara mesti lihat itu. Jangan izinkan musuh jengkel, sakit hati, marah dan dendam membara. No. Kita taklukkan semuanya itu. Lalu mengapa iblis masih terlihat punya kuasa? Betul kan? Betul kan? Ada yang bilang, kakak, beta sangat percaya mah betul. Waktu beta pulang malam beli bantal guling jalan sendiri. Padahal orang lagi kelas bantal guling. Begitu suara pukul dia lari. Tapi kan kita udah takut duluan. Bantal guling jalan. Saya percaya memang kuasa kegelapan ada. Saya pernah tidur di satu tempat di Jakarta. Waktu saya dikasih tinggal di tempat itu. Saya masuk karena anak itu dia kos-kosan di rumah Om Ais. Kita kunjungi lalu bagi-bagi tempat kamar di Jakarta. Saya dapat tempatnya. Itu gambar Mick Jagger punya telinga yang lidah yang panjang, gambarnya aneh-aneh, rock and roll segala macam. Waktu saya tidur, saya tengah malam itu saya punya tempat tidur ini goyang, saudara kasih. Saya bilang beta mau tidur jangan ganggu. Dia jalan dia, oh sorry bos, salah ganggu.
Bilang kiri kanan, kamu ada kuasa. Saudara yang kasih kaya orang pintar, saudara sarjana filsafat lagi percaya orang pintar lagi. Padahal orang pintar hanya lewat semua kampus punya depan. Saudara harus percaya. Bilang kiri kanan, ada kuasa pada kamu. Pertama iblis, kenapa iblis punya kuasa? Saudara lihat, iblis hanya memiliki kuasa apa? Dan diizinkan. Ayub 1 ayat 12. Iblis tidak bertindak bebas. Semua di bawah apa? Izin Tuhan. Jadi kuasa bukan absolut. Hanya bersifat sementara dan terbatas. Tuhan izinkan. Tapi juga saudara kadang-kadang orang Kristen juga izinkan. Dengan apa? Cari dukun-dukun. Percaya bintang-bintang. Bintang Gemini. Suka bagepe. Saudara. Bintang apa lagi? Aries. Dia seperti kambing hutan. Tonggo terus. Saudara. Melawan terus. Ini jam ujian. Saya tidak akan pergi. Karena saya bintang Aries. Nah. Nasibnya rugi. Saudara. Dia percaya bintang-bintang. Percaya horoskop. Percaya macam-macam. Pokoknya dia punya bintang di mana-mana. Tangan kiri bintang ini, tangan kanan bintang ini. Saya punya bintang namanya Yesus Kristus. The Morning Star. Amen. Nah, jadi saudara lihat. Ini adalah pengaruh-pengaruh yang kita izinkan. Tuhan izinkan, tapi tidak melebihi kekuatan kita. Karena iblis sebagai bagian dari Ayub punya perjalanan hidup. Tuhan bilang, iblis lu tahu hambaku Ayub. Oh, betul tahu. Dia tuh orang saleh, orang jujur. Ya. Dia dilindungi oleh Tuhan. Tuhan bilang, oke, sekarang saya kasih kamu otoritas, tapi kamu jangan ambil nyawanya. Iblis kasih dia badannya tuh porok semuanya, sampai digaruk dengan beling. Istrinya menghujat dia. Pada akhirnya anak-anaknya sakit ataupun meninggal semuanya. Tapi pada akhir Ayub dapat berapa kali lipat? 2 kali lipat. Jadi iblis punya maksud merugikan, Tuhan membuat keuntungan. Jadi jangan puji iblis, selalu puji Tuhan. Karena dia selalu bermaksud yang jelek, tapi Tuhan merubah itu menjadi hal yang sangat memuliakan Tuhan. Kemudian kita lihat saudara guys, kita lihat seperti apanya? Seperti anjing. Saudara lihat anjing? Saudara masih lihat? Seperti anjing yang dirantai, masih bisa menggonggong, tapi apa saudara? Iblis itu sudah ditaklukkan kuasanya, sudah dikuasai oleh Yesus. Amen. Dia hanya bisa menggonggong. Awas kamu mati, awas kamu celaka, awas kamu rugi, awas kamu sial, awas rumah tanggamu hancur, awas anak-anakmu gagal. No, itu hanya menggonggong. Bahkan anjing menggonggong, salah. Anjing menggonggong VLC jalan. 2, 3, anjing menggonggong kafilah, lalu orang Arab. Anjing menggonggong. Oke. Yang kedua, kenapa iblis kelihatannya masih berkuasa? Karena apa? Iblis bekerja melalui apa? Kebohongan dan ketakutan. Fear. Bilang kiri kanan, no fear. Jangan izinkan fear attacking. Ya. Diserang oleh rasa takut. No way. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amen. Saya pernah waktu saya baru mulai bertobat muda-muda ada seorang DPR RI datang. Lalu saya dengan teman saya, teman baik saya, Stefanus Rajani almarhum. Waktu kita lihat penginjilan segala macam menangkan jiwa. Hey John, Steph mari sini dulu. Dia ajak kita makan atau minum, saya sudah lupa karena itu puluhan tahun yang lalu. Dia bilang begini, bosan 2 tuh jangan berapi-api. Nanti bosong ni, apalah bosong ni, tanah son sekolah lah. Karena kita masih SMP, SMA waktu itu, Steph Rajani hanya SMP Palapa yang bubar di jalan. Sudah lihat sekarang? Ini ada tunas bangsa menjadi saksi hidup. Coba kalau saya percaya berita, kadang-kadang iblis bohong itu bukan pakai orang bodoh, orang yang punya kuasa politik, punya uang. Bukan, bahkan punya ilmu, punya gelar di masyarakat, dihormati, ya tokoh masyarakat, Thomas, saudara. Tetapi mereka tidak percaya. Nah kalau saudara dengar itu, saudara akan
Bahkan mama saya siang malam bilang, John, lebih lu kuliah John, lebih lu kuliah. Nanti lu nih berdoa, pikul Alkitab, pikul ini ke orang pantai Costa ke beb, su ini gitar ke kiri kanan, lu bikin malu deh mama saja. Lu kalau STH lu lamar di Gemit, lu bisa beli Walkman, beli Vespa, kamu naik kan, bisa enak kan, mama juga senang lihat lu bangga. Kemudian hari bapak dan mama saya baptiskan, tanam di dalam gereja VLC, aman. Saudara, saya rubah itu keadaan semuanya, aman. Padahal mereka bilang saya ini nasib tidak tentu. Mereka membohongi, iblis memakai otoritas, figur-figur otoritas yang tidak percaya, menakut-nakuti kita. Dia berbohong, bilang kiri kanan, tutup diri kepada kebohongan. Kasih tahu di kiri kanan. Kamu bisa, kamu dapat, kamu tahu, kamu memiliki segala hal untuk memuridkan. Kamu punya potensi untuk sukses berlipat-lipat kali ganda. Kamu berenang dan tenggelam dalam kesuksesan. Yang ketiga, saudara yang kasih. Apa saudara? Yes. Jadi, iblis walaupun dia menakut-nakuti, saudara jangan takut. Kalau Tuhan menyertai, if God in the sight of us, who we are fear of. Siapa yang saya takut? Kalau Tuhan di pihak saya, laut merah pun dibelahnya. Umat Tuhan, inilah yang harus kita pegang. Jadi kesimpulan singkat saya adalah begini. Yesus punya segala kuasa, iblis sudah kalah tapi belum dihancurkan sepenuhnya. Sudah kalah tapi apa? Jadi orang percaya hidup bukan di bawah kuasa gelap, tapi Anda di bawah otoritas. Baca ini sama-sama. Next, bilang apa saudara kasih? Kuat, bacanya. Come on. Katakan. Hahaha, katakan. Hahaha. Sekali lagi baca. Iblis bukan raja yang berkuasa, ia hanya musuh yang belum tahu kapan dihukum. Yang berikut saudara kekasih, saya mau memberikan sebuah ilustrasi. Kita mengerjakan tugas di dalam kantor kita, di perusahaan kita, di pemerintahan atau di mana saja. Ya. Kita mengerjakan tugas. Tidak perlu kita khawatir gaji, kita tidak perlu takut nanti perusahaannya bangkrut. Tapi saat hidup kita menjadi agenda Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara kekasih? Waktu hidup kita menjadi agenda Tuhan, apa yang terjadi? Masalah kita menjadi tanggung jawab Tuhan. Jadi saudara kerja aja. Saudara tidak pikir, wih, beta mengajar, tiba-tiba gaji saudara dapat gimana? Beta kerja-kerja, tiba-tiba bos tidak bayar, gimana saya ini? Saya bekerja di kantor, tiba-tiba Pak Bro bangkrut, lalu saya dibayar bagaimana? No, saudara kerja aja. Kerja saja saudara percaya ada solusinya, amen? Itu di dunia kita bisa lakukan itu. Bisa, kadang-kadang tidak bisa, tapi umumnya bisa. Apalagi surga. Dengar, surga belum pernah resesi. Kalau bahan bakar naik harga, banyak berkat mengalir. Ada yang bilang amin. Kalau BBM naik, maka berkat banyak mengalir. Karena surga tidak pernah mengenal resesi. Surga tidak pernah mengenal saudara kekasih belanja lebih besar dari penghasilan, atau utang lebih besar dari penghasilan. Tidak ada. Oke? Hidup yang taat tidak bebas masalah. Sambung saya. Hidup yang taat tidak bebas masalah. Saudara suka ini atau tidak? Apa artinya tidak masalah? Saudara nggak alami Tuhan. Lebih baik saya kantal dengan masalah. Coba lihat tangan saudara, bilang, yang penting Tuhan menyertai kamu walaupun ada persoalan. Bilang di tangan saudara. Dan kasih pujian bagi Tuhan yang luar biasa. Sama. Jadi saudara lihat, inilah konsep cara berpikir kita. Kemudian ketika dia bicara segala kuasa, dilanjutkan lagi, pergilah. Jadi go adalah identitas.
bukan program. Go adalah apa saudara? Identitas. My ID is the goer. Saya adalah tukang pergi. Saya tukang apa saudara? The goer, tukang pergi. Cooker, tukang masak. Sekarang saudara the goer. Katakan, saya tukang pergi. Pergi ke mana? Pergi ke kantor, pergi ke sekolah, pergi ke kampus, pergi ke pasar, pergi ke proyek, pergi ke area politik, area kesehatan, area hukum, dan berbagai macam area. You the goer. Saya adalah orang yang tukang pergi. Pergi kemana Tuhan suruh saya pergi. Itulah ID kita. Identitas kita. Jadi sebenarnya KTP kita tuh hanya pekerjaan apa? The goer. Jadi kali orang tanya, kalau iseng-iseng aja secara percakapan, kamu kerja di mana? Saya ini tukang pergi, Pak. Ah, pergi kemana? Ya pergi ke hadapan Bapak. Lalu kamu bikin apa di hadapan saya? Yesus cinta kamu. Nah, kan saya dapat peluang. Kalau tidak nanti orang bilang, saya sibuk ngajar, saya sibuk kerja proyek, saya sibuk di bagian hukum, bela perkara, urus tanah, urus pertanian, urus ini. Akibatnya dia bukan the goer. Dia consumer the blessing. Dia hanya penikmat berkat. No, kamu dan saya diberkati untuk pergi. Go bukan event tahunan. Oke, go bukan event tahunan, tetapi apa? Gaya hidup orang percaya. Gereja bukan gedung yang menunggu, tapi pasukan yang bergerak. Katakan amin. Coba kita lihat air yang mengalir, membawa kehidupan. Ya, air yang diam. Coba saudara tanya, lu air yang bergerak atau air yang diam? Dan saya percaya depan saya ini semuanya the living water, dan selalu menyanyi by the river of Babylon. Haleluya, katakan saya air hidup, come on. Bilang di kiri kanan, kamu air hidup, come on. Yes. We are the river. Ada sungai dalam, coba taruh tangan, ada air hidup dalam saya. Roh Kudus adalah air hidup saudara saya. Umat Tuhan, dua alasan Alkitab bagaimana bahwa walaupun kita mendapatkan tantangan, tapi ada backup. Yang pertama, kehidupan rohani diciptakan untuk mengalir, bukan untuk disimpan. Amin. Walaupun kita ada hambatan-hambatan, rintangan sana sini, tapi Anda dipanggil Tuhan supaya Anda bisa mengalir menjadi berkat bagi orang lain. Air itu bukan disimpan. Kalau air disimpan dia punya bakteri-bakteri yang membinasakan. Banyak orang dengan banyak berkat, dia semakin sombong, semakin mementingkan diri sendiri, dia menjadi angkuh, tidak perlu orang lain. Kenapa? Karena dia pikir, I have all things. Why I need you? Kenapa saya perlu kamu? No. Itu artinya dia menjadi laut mati. Asin, saudara kekasih. Saya pernah di laut mati di Israel sana, saya coba paksa turun, coba turun, tiba-tiba saya tak angkat lagi saudara. Akhirnya tidur aja mengambang ini. Kenapa? Karena dia hanya di situ saja. Kadar garamnya tinggi. Makanya banyak orang Kristen, mereka namanya gudang garam. Bilang di kiri kanan, saya bukan gudang garam. Kumpul garam di mana-mana. Akibatnya banyak garam apa saudara? Banyak darah, alias darah tinggi. Gontok-gontokan. Akhirnya kumpul, bakal bikin gereja baru. Kenapa? Bisa khotbah, sudah curi-curi ilmu di sini-sini, lalu pergi bikin sana. Dia pergi dengan cara yang licik, di sana langsung naik job. Persembahan naik, job naik. Padahal baru 2 bulan. Dia tidak tahu kalau nanti 3-4 bulan, tanduknya keluar, gembala dan satpamnya ditanduk semua jadi satu. Kenapa? Karena dia bukan diutus. Many people went without being sent. Banyak orang pergi tanpa diutus. Kelihatannya the goer, but they never sent by somebody, by an institution. Tidak pernah orang satu institusi mengutus dia, tapi dia bilang, I'm the goer. Saya pergi. Banyak orang-orang Kristen, mereka ada dalam satu pekerjaan, harusnya punya peluang. Guru itu paling enak. Kenapa? Karena dia sangat dipercayai. Saya terangkan GP ulang-ulang sama dia. Ibu ada bilang begini. Lu kasih tahu ibu ini pop yang ngajar nih.
Dia bilang, Sonde, ibu ada aja begini. Dia sengaja supaya saya jangan paksa dia belajar. Dia bawa nama ibu. Jadi guru saya punya pak guru, saudara, tiap hari dia ngajar, saya ngajar, bertobat, saya janji dia kalau orang upacara tuh hanya 30 menit, 20 menit. Dia khotbah sampai 1,5 jam. Sudah khotbah panjang, doa panjang. Lama-lama saya tuh bosan, saya bilang amin. Dia bilang, siapa yang bilang amin? Dia pukul saya 2 orang. Yang dia pukul, satu namanya Cornelis Barbir belakang sini, jadi pendeta Jakarta. Satu JPF sedang melayani saudara. Karena pukulannya ada kuasa. Haleluya. Nah, tapi guru, kau jangan pukul sembarangan. Sekarang sudah hak asasi kan? Perlindungan anak, ibu. Bapak-bapak juga, kau jangan pukul kau punya anak lagi, istri mah anak apa? Bilang kiri kan dengan hot patu bye-bye. Oh. Orang baru maaf, jangan pukul anak kata. Anak tuh pukul dia pasrahkan, lu yang kasih uang. Tapi kalau pukul istri, dia bikin video kirim, lu masuk penjara. Itu ada DPR kan ada mau masuk, beberapa sudah ditahan. Betul toh Pak? Ditahan Durian Nurat karena terlantarkan. Entah terlantar karena satu dan lain hal. Jadi saudara lihat, jangan sampai kita disimpan. Bilang kiri kanan, kamu adalah pajangan universal. Kasih di kiri kanan. Bukan pajangan di kamar kecil. Orang boleh melihat terang dan orang memuliakan Allah. Katakan, saya terang dunia. Yesus yang bilang. Okay. Sudah lihat, Yohanes 7:38 bilang apa? 2:3. Barang siapa percaya kepadaku dalam hatinya akan apa? Okay. Haleluya. Air apa? Air apa? Air yang mengalir sama dengan apa? Air yang diam sama dengan apa? Bilang kiri kanan, kenal satu orang. Yaitu orang yang selalu mengalir. Amin. Jadi lihat, bagi Injil ngomong. Saudara mesti cerewet, saudara. Ngomong. Kalau Anda pernah gosip, pernah bicara kesalahan orang, walaupun orang tidak bersalah, Anda punya kriteria layak untuk beritakan Injil. Amin. Kenapa yang ada tuntutan hukum saja dia berani lawan, apalagi yang di backup oleh sorga. Amin. Ibu enjoy sekali ya, ibu. Jadi guru, jadi apa lagi saudara kasih? Jadi tukang listrik, apalagi kalau jadi dokter. Ibu ini kelihatan ibu semua mati nih. Panggil keluarga semua, keluarga datang. Bapak Ibu, mari kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Wah, tapi semua sekumpulkan, ikut doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh, terima Yesus, semuanya mujizat terjadi. Jadi dokter enak saudara. Tapi yang lebih enak apa? Jadi supir. Dia kalau bawa mobil orang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kenapa? Karena belok. Semua bilang, Tuhan tolong. Ada yang sosikat Immanuel. Ada lima rohani, Matius 28 ayat 19-20. Tuhan menyertai aku. Tuhan tolong, nadus pelan-pelan. Jadi di sorga itu pernah ada penglihatan Pak. Pendeta punya mahkota kecil. Lalu dia mengkomplain. Hei Petrus, kenapa punya mahkota kecil? Tunggu beta cek ya. Petrus baca rekod, pendeta khotbah 30 tahun. Jemaat mengantuk semua. Nadus punya mahkota besar. Kenapa? Kalau Nadus antar surat, sampai orang lari semua. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Baik penumpang maupun orang pinggir jalan teriak apa? Tuhan tolong. Makanya Nadus punya upah besar di sorga. Para Nadus tidak tamat sekolah sarjana teologi, dia hanya pandai bawa mobil. Jadi ojek juga enak saudara. Ibu siap mati besok. Ini hari ibu cubit dari belakang. Intinya kamu harus go. Amen. Umat Tuhan. Coba kita lihat selanjutnya saudara kasih yang ketiga. Kuasa menyertai orang yang melangkah. Bilang jadi kan gak begitu.
Kuasa menyertai orang yang melangkah. Bilang di kiri kanan nggak begitu? Oke, Matius 28:18 tadi Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan apa? Segala kuasa di sorga, di bumi. Amin. Kisah 1 ayat 8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Kuasa datang setelah ketaatan, bukan sebelum. Bukan orang ingin kuasa tapi tak mau melangkah. Bukan orang ingin kuasa tapi apa, saudara? Dia nggak punya ambisi, tapi dia sebenarnya tidak mau melangkah. Jadi kita belajar dari ketaatan Musa. Saudara lihat Musa membelah laut setelah apa? Setelah apa? Melangkah, bukan sebelum. Ketaatan membuka akses pada kuasa Tuhan. Amen. Keluaran kita baca di situ, Keluaran 14, 15, 16. Di situ dikatakan katakan kepada orang Israel. Bilang apa? Di situ dikatakan, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Di sebelah air terbelah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat. Jadi Tuhan bilang kepada orang Israel, siap melangkah. Lalu diangkat tongkat. Saudara lihat, apa yang ada pada kamu aplikasikan. Amen. Tahu sedikit. Tetapi ketika engkau mempraktekkan, itu akan dikembangkan. Jadi, katakan kepada orang Israel, itu artinya apa? Itu artinya apa? Supaya mereka harus berangkat. Bukan mereka koreksi diri dan di situ. Ini saatnya mereka harus go. Jadi kuasa Tuhan menyertai tindakan iman, bukan niat baik. Banyak orang niat ke Jakarta, tapi sampai Penfui pun nggak sampai, saudara guys. Banyak jemaat menunggu rasa berani, padahal Tuhan menunggu apa? Banyak jemaat menunggu rasa berani, padahal Tuhan apa? Bilang kiri kanan, hei taat. Nah, langkah kecil memberi apa? Langkah kecil memberi apa? Kepekaan rohani yang besar. Kadang-kadang kita bersaksi, sambil bersaksi Tuhan bilang, lu mau bunuh diri toh? Ngomong, ibu mau bunuh diri. Tiba-tiba dia menangis. Saya dengar satu kesaksian, hamba Tuhan ini jalan di mall bersama istrinya. Ketika jalan di mall, tiba-tiba satu perempuan cantik dari sana. Anda bayangkan kalau Anda bersama istrimu, lalu ada cewek cakep di sana, lalu kamu tiba-tiba lepas tangan istrimu, lalu kamu bilang, you are like the angel, you are beautiful one. Kamu tuh cantik sekali. Tapi dia lakukan itu. Waktu dia lihat istrinya, dia lepasnya, hey, you are so beautiful. Kamu tuh sangat cantik sekali. Saudara tahu? Dia dari mall rencana mau bunuh diri. Gara-gara cantik sekali, dia hatinya terbuka, menangis, suami istri berdoa, dan dia menjadi anggota jemaat yang luar biasa. Gara-gara bilang apa? Nah, kamu boleh-boleh ikut tapi rasa-rasa, saudara. Sebab pada waktu kamu cantik sekali, balik belakang isi ambil sepatu tok. Bilang kiri kanan, itu kesaksian nyata. Dua-dua itu kesaksian nyata. Nah, sekali lagi saudara dikasih, baca bersama saya. Langkah kecil memberi kepekaan rohani. Sama-sama katakan. Ya, rohani yang besar. Oke, kita lihat ini Amsal luar biasa. Percayalah kepada Tuhan, Amsal 3, 5, 6. Percayalah kepada Tuhan dan jangan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar. Nah, ini ayat 6 luar biasa. Kuat, baca. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka Tuhan, saya mau ngomong apa dengan orang tua ini apa, anak ini apa, ini pegawai apa, ini orang di rumah ini bagaimana, Tuhan. Saudara minta hikmat. Nanti Tuhan akan kasih tahu begini. Karena Allah kita adalah penasihat ajaib. Amin. Dia akan kasih tahu saudara. Jangan pikir-pikir, oh saya tidak tahu bahasa asli Jerman, bahasa Ibrani begini. No, saudara taat saja. Bilang kiri kanan, taat pintu terbuka. Kasih tahu di kiri kanan itu. Orang yang berani melangkah, dengar ini. Orang yang berani melangkah mulai hidup dalam dimensi iman. Amin.
Amin. Apa itu? Melangkah dalam apa? Doakan rekan kerjamu, doakan orang-orang sekitarmu, doakan tetangga-tetanggamu, ceritakan kesaksian saudara. Saudara bikin acara ulang tahun, acara wisuda, acara apa saja. Saudara bisa undang kawan-kawan datang. Lalu saudara panggil hamba Tuhan, kalau saudara tidak bisa khotbah, saudara bikin saja ayam panggang, wajib lampar, saudara kasih. Undang saya datang, saya akan khotbah yang terbaik. Habis itu sikat lampar. Kenapa? Karena itu momen. Karena kamu di wisuda 1 kali kan? Di S1, mau S2, S3 nanti belum. Kesempatan. Waktu dapat naik pangkat, saudara mengucap syukur. Datang. Intinya semua saudara pakai momen untuk beritakan Injil. Haleluya. Disitulah peluang. Ceritakan kesaksian. Dan terakhir, yang keempat. Gua 3. Nothing is impossible. Ya. Kalau Anda diutus, Anda akan lihat Tuhan menyertai. Tadi kita sudah baca di Kisah 1 ayat 8 bahwa kami telah diberikan kuasa di Yerusalem, Yudea, sama di mana-mana? Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu apa? Jawab saya, Yerusalem itu apa? Next. Yudea. Next, berikut lagi apa? Antar provinsi, pengaruhnya semakin meluas. Lalu yang berikut apa lagi? Lihat. Tunas bangsa menang kecil-kecilan, dia menang se-NTT. Itu betul tuh, saudara? Atau pengumuman dengan iman tuh? Iman yang sudah lihat, pengaruhnya kan kecil-kecil kan? Nah itu kalau tur keliling NTT lalu rekrut murid pasti banyak datang. Ibu Fani mesti bikin tim kunjungan provinsi-provinsi. Ada bawa ke Rote, ada bawa ke... Kenapa? Karena dengan itu kan kita bisa apa istilahnya tuh? Kita membuat sebagai sebuah komunitas untuk mempromosi. Ya. Sudah lihat pengaruhnya semakin luas, semakin luas, semakin luas, semakin luas. Tuhan tambahkan. Kalau saudara percaya, Tuhan bekerja dalam diri saudara. Amin. Saya satu hari berdoa untuk Grand Kaja. Waktu dia masih SMA. Saya panggil berdoa gedung. Saya bilang kamu ini seperti roti yang diberikan 2 roti atau 5 roti? 2 roti dan 5 ikan. 5 roti 2 ikan. Nah, saya berdoa untuk dia. Sekarang dia jadi 5 roti 2 ikan. Dia udah dokter sebentar pensiun, profesor lagi dan dia sudah di. Saya pernah WA dia bilang Papa Beta ada di negara ini penelitian ini dan itu. Lihat dari sini. Jadi kita bisa mendengar pesan kerasulan. Kalau saudara dengar berita dan saudara punya keyakinan, tidak ada yang mustahil bagi saudara. Tuhan akan promosi saudara dengan cara yang luar biasa. Amen. Di dalam Roma pasal 10, 14, 15, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi jiwa tidak akan percaya jika tidak ada yang pergi. Orang-orang tidak, jiwa-jiwa tidak akan percaya kalau kita tidak akan pergi. Oke? Saudara lihat, satu ketaatan membuka pintu keselamatan bagi apa saudara? Banyak orang. Lihat. Jadi kita melihat ini sebagai bonus yang luar biasa. Jadi setiap jemaat apa saudara? Setiap jemaat adalah apa? Lalu apa lagi? Legasi Kupanggo. Saatnya kapan? Sekarang kita mulai. Baca kuat-kuat. Bilang di kiri kanan, siapkan 1 jiwa mulai minggu ini. Cari di mana saja. Tanggal 15 kita mulai SPK. 15 Februari. Kita mulai. Kenapa? Karena kita bukan orang-orang yang teoritis. Kita orang yang mempraktekkan. Oke. Jadi saudara yang kasih, demikianlah pesan saya untuk kita semua melalui firman Tuhan ini. Bahwa tidak ada yang mustahil apabila kita ringankan langkah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan deklarasikan
tentang Kupanggo. Haleluya. Amen. 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 Oke, mari saudara kekasih. Coba saudara lihat tangan saudara dan bilang begini. Kamu diberikan kesempatan untuk lakukan sesuatu sekarang. Lihat tangan saudara bilang, kamu diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu sekarang. Bilang. Karena hidup ini adalah apa saudara? Lagu lama bilang apa? Hidup adalah apa? Kesempatan. Beritakan Injil cari. Oke, sama-sama kita deklarasikan. 2, 3. Hari ini kami berdiri sebagai jemaat yang diutus Tuhan. Kupang adalah ladang kami dan jiwa-jiwa adalah tanggung jawab kami. Kami tidak pasif, kami bergerak. Kami tidak diam, kami bersaksi. Di tempat tinggal kami, di kantor dan tempat kerja kami, di pasar, di dunia usaha kami membawa terang Kristus. Kami bersaksi dengan kasih, berbicara dengan hikmat, dan bertindak dengan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Injil adalah kekuatan Allah. Come on! Melalui hidup kami, jiwa-jiwa diselamatkan, keluarga dipulihkan, dan kota ini diubahkan. Kupanggo, kami pergi, kami lihat, kami sekali lagi, Kupanggo. One more time, Kupanggo. Amen. Next. Nothing is impossible. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya.